Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih. Opung, engkong, emak, mbak, ya cece, tulang, nak tulang. Bapak tua, bapak udah, inang tua, amang boru, nam boru, lae ito, abang, akang, adik-adik, semua penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sungguh saya senang bertemu dengan Anda, saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Dia bisa berbuat sesuatu yang indah di dalam hidup Anda, asal Anda bertobat dan beriman kepadanya. Itulah yang saya akan bawakan di pagi hari ini. Semangat pagi, selamat urapan Roh Kudus menyertai kita, dan selamat kita beraktivitas dan beribadah kepada Tuhan di dalam live streaming ataupun di dalam keluarga kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Ya, saya ambil dalam Kisah Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi antara hubungan pertobatan dan iman itu sangat erat kaitannya. Bagaikan sisi mata uang, dua sisi mata uang tidak akan bisa dipisahkan. Kalau Anda memisahkan salah satu sisi mata uang, itu bukan lagi uang. Kalau Anda memisahkan antara iman dan pertobatan, dan Anda tidak akan mendapat kehidupan yang sesungguhnya, karena keduanya harus bertautan satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya tentu kita bertanya, iman adalah suatu sikap terhadap Yesus Kristus. Sebab ialah yang telah menanggung dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua. Semua penduduk dunia juga ditanggung oleh Yesus. Ya, jadi pertobatan adalah suatu sikap terhadap Allah, sebab Allah lah yang murka oleh sebab dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berdosa, Allah itu akan menghajar kita. Allah itu penuh cinta, Allah itu penuh kasih. Tapi kalau kita terus memberontak, berdosa terus-menerus, tiap hari kita jalankan dosa, satu kali Dia pasti datang menyatakan keadilannya bagimu. Jadi Allah memang penuh cinta, tetapi Dia memiliki, ingat, ada stinggeatnya, sifat asingnya, Dia tidak menyukai dosa. Itu sebabnya ketika kita beriman, kita harus bertobat. Ketika kita bertobat, kita harus beriman. Keduanya saling tertaut satu dengan yang lain. Nah, relasi iman dan pertobatan sangat erat kaitannya dengan yang lain. Oleh karena itu, timbulnya iman dan pertobatan melibatkan kasih karunia. Sudah kita ingat ya, beberapa waktu yang lalu bagaimana kasih karunia Allah yang begitu luar biasa mengerjakan pertobatan dalam hidup kita, memberikan kita kesadaran, keinsafan, dan sadar akan dosa-dosa kita, lalu kita beriman kepada Tuhan. Itu juga oleh kasih karunia, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jadi timbulnya iman dan pertobatan melibatkan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Jadi jangan bilang, oh saya beriman, saya bertobat, saya karena kerja keras saya, karena usaha saya, karena kemauan saya. Dengar dulu. Saya mau katakan, memang ada keterlibatan Anda, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih dahsyat mengerjakannya di dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya kasih karunia Allah itulah yang membuat pertobatan dan imanmu yang sejati itu datang. Jadi kenapa kemarin saya menyampaikan bagaimana pertobatan, bagaimana iman pagi hari, pertobatan iman di malam hari, dan pagi ini saya menyampaikan tentang hubungan antara pertobatan dan iman. Karena banyak orang ketika dikatakan dia beriman, tetapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lalu dia minta ampun, berbuat dosa lagi. Dia katakan, saya tetap beriman, itu sebabnya saya minta ampun.
Dia mempermainkan kasih karunia Allah. Dia mempermainkan kasih dan kebaikan Allah, belas kasihan Allah. Bukan seperti itu. Jadi, kalau engkau bisa bertobat dan beriman kepada Dia, dan engkau menyadari keterkaitan antara iman dan pertobatan itu timbul karena kasih karunia. Yang kedua dikatakan Alkitab, iman dan pertobatan dibangun oleh karena kematian Yesus. Wow, jadi ketika kematian Yesus kita mengakui Dia mati bagi dosa-dosa kita dan pelanggaran kita, dan kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, itu kita oleh karena kematiannya itulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi antara iman dan pertobatan itu dibangun oleh karena kematian Yesus. Kalau bukan karena kematian Yesus, ya pertobatan kita akan menjadi sia-sia. Iman kita juga akan menjadi sia-sia. Tapi yang paling kita harus ingat kematiannya bukan hanya sekedar kematiannya, tetapi karena kematiannya kita menyadari karena Dia mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi iman kita, proses iman itu kan harus bertumbuh. Nggak bisa stagnan, nggak bisa. Dia harus bertumbuh seperti biji sesawi, terus semakin besar sampai besar sekali, melebihi macam-macam sayur dan burung-burung bisa tinggal dalamnya, membuat sarang di dalamnya. Jadi iman itu harus bertumbuh. Tetapi iman yang bertumbuh itu karena adanya hubungan antara pertobatan dan imanmu. Engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat, iman sejati, pertobatan sejati menghasilkan suatu karya Allah yang maha agung, di mana Allah akan mengerjakan sesuatu melalui Yesus Kristus dalam hidupmu. Dengan nama itu engkau meminta kepada Allah, maka akan diberikan kepadamu. Dengan nama itu, nama Yesus itu yang telah mati di kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaran saya dan saudara, maka Dia akan memberikan kuasa itu. Ketika engkau mengusir setan dalam nama Yesus, jangan pernah dalam nama Yesus, dalam nama Simon Junta keluar lagi. Nggak akan pernah. Tapi ketika engkau mengusir setan dalam nama Yesus dengan pertobatan yang sejati dan iman yang sejati, saya garansikan setan pasti keluar. Saya garansikan dalam nama Yesus, setan pasti keluar. Dan dia tidak akan tahan bercokol. Karena apa? Perkataan yang keluar dari mulutmu sama seperti perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena pertobatan dan iman kita kepada kematian Yesus Kristus itu. Jadi kalau engkau mengakui Dia mati untuk engkau, itu nggak bisa hanya begitu saja. Imanmu juga harus kau kaitkan di dalamnya. Nah, yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, ini 3 mana? Iman dan pertobatan sejati terjadi, ya, karena Allah. Jadi bertobat kepada Allah, percaya dan beriman kepada Yesus. Jadi iman dan pertobatan sejati terjadi kalau engkau bertobat kepada Allah dan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu nanti Anda baca kaitannya Lukas 9:8-9, Kisah Rasul 20 tadi, dan Galatia 3 ayat 7. Jadi di sana jelas dikatakan bahwa kalau ketika kita percaya kepada Yesus dan bertobat, kan bertobat itu berpaling kepada Allah. Tapi itu kan dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Yesus, dan oleh karena Yesus itulah kita harus percaya kepadanya. Bahwa perbuatan karya yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus, kita sambut, kita responi, dan pada akhirnya itu iman yang satu dengan yang lain saling terkait dalam kasih Kristus. Jadi kalau kita beriman dan pertobatan sejati, kalau saya sudah kita bagaimana iman yang sejati, bisa Anda lihat kemarin, ya, pertobatan sejati Anda bisa lihat kemarin juga. Dan ketika Anda bertobat atau berpaling kepada Allah, kita kan tahu kalau kita berpaling kepada Allah berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita dan masuk dalam kehidupan Allah, melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan bersesuaian dengan kehendak Allah. Sementara ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus
buat apa yang dilakukan dalam hidup kita, melalui kita, dan di dalam kita. Dan dia tidak hanya berkarya dalam hidup kita, tetapi dia akan juga berkarya melalui hidup kita. Sebab apa? Dia ingin memakai engkau, dia ingin mengurapi engkau, dia ingin sungguh-sungguh menjadikan engkau Allah dalam kemuliaannya, dalam Kristus Yesus. Jadi responi ya Tuhan itu dalam hidupmu. Kaitkan antara pertobatan sejati dan iman yang sejati, sehingga membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupanmu pribadi, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan bisnismu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga engkau tidak acuh tak acuh gitu. Tapi engkau setidak-tidaknya engkau akan menyatakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang baik kepadamu. Saya rindu melihat seluruh bangsa ini bertobat. Saya rindu melihat seluruh bangsa ini mengasihi Tuhan, semua orang. Karena bagi Yesus, dia menantikan semua orang datang kepada dia. Dan itu sebabnya mau saya katakan, keterkaitan antara iman dan pertobatan tidak bisa dipisahkan. Iman dan pertobatan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab, saya baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 38. Sebagai ayat terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 38, demikian bunyi firman Allah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi ketika ketika Petrus berkhotbah pada hari raya Pantekosta, semua orang yang mendengar terenyuh hatinya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu mereka tanya kepada mereka, apa yang akan kami lakukan? Petrus, bertobatlah, ya, serahkan dirimu untuk dibaptis dan percayalah kepada Yesus Kristus, dan engkau akan mendapat karunia Roh Kudus. Kan kemarin ketika saya katakan pertobatan sejati akan menghasilkan, atau iman sejati di mana penyertaan Roh Kudus, kasih karunia Roh Kudus akan datang kepadamu. Karena itulah yang menyertai engkau. Itu sebabnya di setiap kali berdoa saya mengatakan, pengurapan Allah, baptiskan mereka dengan kuasa Allah. Saya sadar betul bagaimana kekuatan Roh Kudus itu. Saya tahu betul bagaimana kekuatan Roh Kudus itu mengubah kehidupan saya. Dan saya ingin juga kekuatan Roh Kudus yang sudah saya nikmati, yang sudah dinikmati Rasul Petrus, yang sudah dinikmati Paulus, engkau nikmati juga, agar engkau menjadi berkat di bangsa ini, agar engkau menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, agar engkau menjadi berkat di keluargamu, dan engkau sendiri menjadi berkat, dan engkau bisa menjadi panutan bagi yang lain. Sama seperti Rasul Petrus mengatakan, Rasul Paulus katakan, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikut teladan Kristus. Itu kalau kita memiliki iman dan pertobatan, dan kita tahu menghubungkan antara pertobatan dan iman, sehingga kita sadar betul kita tidak bisa terpisahkan antara pertobatan dan kasih. Nanti juga saya akan bawakan bagaimana hubungan antara profesi kita, mungkin besok atau malam, karena 3 kali saya khotbah hari ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Jadi dia harus kita hubungkan dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, apapun profesi kita, mau pendeta, mau camat, mau lurah, mau RT, mau gubernur, mau presiden, mau apapun, mau bisnismen, mau pelayan Tuhan, apapun itu profesimu, engkau harus libatkan iman. Supaya apa? Engkau sendiri merasa puas, dan Tuhan pun merasa puas. Kalau Tuhan merasa puas, dia akan memberkati segala usahamu. Itu sebabnya saya katakan, tautkan antara iman dan pertobatan. Jangan pisahkan. Kalau engkau pisahkan, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa bagimu. Tapi kalau engkau kaitkan keduanya, antara iman dan pertobatan, limpahlah kasih karunia untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan kepadamu.
Limpahlah roh Allah kepadamu untuk melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Limpahlah kasih karunia Allah untuk engkau mendemonstrasikan kuasa Allah melalui kuasa Roh Kudus itu. Limpahlah kepadamu datang segala kekuatan surgawi, berkat surgawi, karena pertobatanmu dan imanmu yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Biar pengurapan Allah menyertai kami semuanya yang mendengarkan firman Allah ini. Biar api Roh Kudus menyertai setiap kami Bapa di surga. Karena kami sadar betul apa fungsi dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tetapi itu terjadi kalau iman kami dan pertobatan kami terjadi hubungan yang akrab, terjadi hubungan yang tidak terpisahkan. Maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan Allah dari satu kemenangan kepada kemenangannya, mujizat dan kuasa Allah dari satu mujizat dan kuasa Allah yang lain. Terima kasih, berkati firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat presiden kami Tuhan. Urapi dia. Pakai dia Tuhan Bapa di surga untuk memberkati Indonesia. Membawa Indonesia terlepas dari belenggu tante corona, tante delta, tante Afrika, tante Inggris ini Tuhan Yesus. Yang menyengsarakan banyak orang. Jahat sekali tante itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tante itu lenyapkan kalau engkau berkata firman yang berfirman kepada tante itu, tante corona, tante delta, tante Afrika, tante Inggris, engkau katakan lenyap, maka dia akan lenyap. Dan itu sebabnya dengan iman kami juga kami melawan Tuhan untuk mengcover bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan dengan iman itu pula dengan pertobatan yang sesungguhnya kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, agar engkau menyatakan kuasa-Mu. Kami tidak ingin ada tangisan. Kami tidak ingin ada tangisan lagi oleh karena tante yang jahat ini Tuhan. Kami ingin ada sukacita. Kami ingin ada sukacita yang besar yang Kau berikan Bapa di surga. Terima kasih. Dan gereja Tuhan di mana juga Tuhan memberkati. Aras Nasional Tuhan berkati. Gereja GP juga Tuhan berkati. Sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan dimanapun ada di seluruh Indonesia Tuhan berkati. Bahkan yang ada di luar negeri Tuhan juga berkati. Terima kasih. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan hari ini, saat pagi hari ini Tuhan, kapanpun mereka akan mendengarkan pemberitaan firman Allah dan kapanpun mereka mendengarkan doa ini, mereka responi dengan iman mereka, maka terjadilah kuasa Allah, mujizat Allah, karunia Allah dalam kehidupan mereka yang mempercaya Engkau. Dan kalau engkau sakit corona atau varian lainnya, saya mau katakan kepada Anda, gempangkan tanganmu atas yang sakit, dan engkau Tuhan, engkau yang sakit apa saja, sebut saja kepada Yesus dan nyatakan, percaya ketika engkau didoakan, engkau mendapat lawatan dan kesembuhan Tuhan. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu berlimpah-limpah bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kuasa-Mu cukup bagi mereka untuk melepaskan mereka dari segala belenggu sakit penyakit mereka Bapa di surga. Dan kami berdoa bagi mereka yang corona, yang telah menumpangkan tangan atas kepala mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir bagi hidup mereka satu demi satu yang sakit corona Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamah mereka, tumpangkan tangan atas mereka, angkat segala sakit penyakit mereka dan sembuhkan mereka Bapa. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Belas kasihan Allah turun atas-Mu. Bergeraklah Tuhan dari Sabang sampai Merauke dan melihat mereka-mereka yang sakit corona. Engkau juga yang macam-macam sakit penyakit. Dalam nama Yesus bergeraklah Engkau dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang meresponi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tangan atas tangan-tangan mereka yang sudah ditumpangkan atas yang sakit dan yang sudah disebutkan sakit yang mereka alami. Mungkin ada di antara mereka yang sudah menyerah.
mungkin tinggal menunggu waktu. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Ketika engkau yakin dan percaya, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau oleh kuasa Yesus. Angkat Tuhan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima. Engkau berkarya Tuhan, mengangkat sakit penyakit mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir dalam nama Yesus. Yang lumpuh gerakan dan berjalan, yang stroke gerakan badanmu, yang mati di mana saja gerakan, sembuhlah engkau. Yang mandul sembuh dalam nama Yesus. Yang gagal jantung sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit jantung dan yang Tuhan gagal ginjal sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu, rasakan jamahan Allah yang sudah datang kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Yesus. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu atas mereka. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik atas mereka. Sungguh baik Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu kapanpun mereka untuk mendengarkan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan tinggal diam, menjamah mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Ini doa profetik kami bagi bangsa ini Tuhan, untuk Engkau memberkati bangsa, untuk Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sehingga mereka betul-betul menghasilkan pertobatan yang sejati, menghasilkan iman yang sejati, dan mereka mengkaitkannya satu dengan yang lain. Tidak akan memisahkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kami katakan buat kebaikan-Mu kepada mereka. Kami hanya taat kepada perintah untuk mendoakan orang-orang yang sakit Tuhan. Mendoakan mereka agar kasih Tuhan datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan, Kau mampu. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan Tuhan. Oh Bapa, kami tidak dapat menolong mereka. Tapi doa kami datang kepadamu menghampiri Engkau. Bagi mereka dokter-dokter, perawat, atau tim relawan yang terpapar sakit COVID juga, datang kepada mereka, sembuhkan mereka. Utamakan Tuhan. Dan jangan Engkau mengambil napas kehidupan mereka Tuhan. Lepaskan mereka, agar mereka bisa berbuat jauh lebih baik. Untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Sayangi penduduk Indonesia ini Tuhan. Sayangi, cintai Tuhan. Bapa, terima kasih juga kepada mereka yang rela menyerahkan hidup mereka untuk kemanusiaan ini Tuhan. Walaupun ada banyak anak bangsa yang tegar tengkuk Tuhan, tapi kalau mereka hidup semua dengan iman dan pertobatan, maka akan menjadi mudah dan baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat karya anak bangsa. Terima kasih buat pemerintah yang terus berupaya memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu ada banyak yang berdampak. Ada yang banyak yang korban karena COVID-19 ini Tuhan. Usaha mati. Ayah kesusahan mendapatkan nafkah yang layak. Ibu berupaya untuk bisa mengaturnya. Tetapi apa yang mau diatur, semuanya kelihatan serba gelap dan suram. Itu sebabnya kami tidak menyalahkan bagi mereka-mereka yang sedang memberontak Tuhan. Tapi kami mohon kemurahan-Mu bagi mereka.
Jatuhlah belas kasihan-Mu karena mereka butuh hidup untuk membayar apa yang perlu dibayar, tagihan, mungkin kontrak rumah, mungkin yang lain-lain Tuhan. Mereka tidak ingin memberontak, tetapi kebutuhan memaksa mereka berbuat demikian Tuhan. Belas kasihan-Mu juga bagi apa kami mengerti situasi mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan dukungan gaji setiap bulan. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu atas mereka, khususnya mereka-mereka yang berada di garis kemiskinan Tuhan. Tolonglah Bapa, tolonglah Yesus, tolonglah kami. Tolonglah bangsa ini Tuhan, keluar dari segala kesulitan, keserbubakan, sehingga aktivitas masyarakat bisa normal kembali Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami dampak, mari angkat kedua belah tangan-Mu. Lihat mereka yang berdampak ini Tuhan. Kami tidak tahu persis, tapi kami sudah banyak mendengar, melihat melalui YouTube. Dan orang-orang di sekitar kami Tuhan, ada banyak mereka yang harus melakukan hal-hal yang tidak baik demi memenuhi nafkah hidup mereka Tuhan. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kebaikan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Bapa. Kami mohon dengan sangat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Baptiskan mereka Tuhan dengan Roh Kudus dan masuk dalam hati mereka sehingga mereka bisa berkata, I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Kami bisa cakap, kami bisa menanggung semua penderitaan apapun dan ujian apapun, permasalahan apapun. Ketika Tuhan ada dalam hati kami, iman yang bekerja dengan pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kuatkan mereka. Dan kami juga berdoa bagi Engkau yang mau menerima pertobatan sejati. Oh Tuhan, mungkin Engkau juga berkata, apa yang akan aku lakukan? Bertobatlah, percayalah kepada Yesus dan serahkan dirimu untuk dibaptis. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada mereka. Taruh tangan-Mu di dada bagi mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada saat ini. Tuhan datang kepada mereka. Putuskan setiap rantai dosa dan belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka sehingga mereka terpuruk. Hari ini Tuhan mereka datang kepadamu. Saat ini mereka menyerahkan diri kepadamu. Atau kapanpun mereka mendengarkan ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terus memutuskan rantai dosa mereka kepada mereka-mereka yang yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Sama seperti kami juga merasakan di masa-masa yang lalu Tuhan. Lawati mereka, berkati mereka menjadi alat. Kami minta kepadamu Tuhan, pakai mereka untuk memuliakan Engkau menjadi hamba-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan otoritas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau baik bagi mereka. Masuk dalam hati mereka. Baptiskan mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam iman yang sejati dan pertobatan yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat. Taruh tangan-Mu di dada. Saya mau berdoa kepada Anda, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kelemahanku di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku dan pelanggaranku terhadap Engkau dan terhadap sesama. Sucikan hamba-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Engkau dengan kuasa darah anak domba itu.
Terima kasih Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa. Baptiskan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Saat ini ku percaya sudah menerima hidup kekal itu. Dan menerima, karena aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku menjadi warga negara surga. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus dan Tuhan sebagai Juru Selamat, saya mau katakan selamat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan saya juga mau katakan kepada mereka-mereka yang mengalami lawatan Tuhan, transformasi Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Dan saksikan kepada saudara-saudaramu yang lain atau kepada siapapun atau melalui kolom komentar, dan Tuhan Yesus memberkati engkau, atau melalui WhatsApp yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah men-subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan terus memberkati apa yang kami lakukan untuk melayani. Yang terlebih penting adalah kami firman Allah yang kami sampaikan bisa memberkati seluruh para pendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, kalau kita mau beribadah, ingatlah segala pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, biarlah tindakan yang memuliakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepada, melakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta, dan doakan engkau doakan. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom bagi kita semua. Urapan Allah menyertai kita semuanya. Urapan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, semangat pagi Roh Kudus untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan selama aktivitas. Kalaupun kita harus ibadah live streaming, Tuhan Yesus memberkati. Datang dengan kesungguhan hati, benar-benar buka hati Anda untuk Yesus, untuk Sang Raja itu menjadi penguasa dalam hidup kita, dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.